Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narochess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Daniil Dubov melawan Ante Bergic. Permainan ini terjadi pada 20 Mei 2006. Oke, tapi sebelumnya apakah kalian tahu bahwa dalam catur ada yang namanya taktik windmill? Atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan kincir angin. Jika belum, silahkan kalian perhatikan puzzle buatan saya berikut ini. Oke, pada posisi seperti ini sudah jelas hitam sangat diunggulkan karena hitam mempunyai 6 perwira sedangkan putih hanya 4. Hitam melihat gajah yang terpaku oleh menteri. Dia memainkan pion ke B6 menyerang gajah. Tapi di sini putih malah memundurkan gajahnya ke D4. Melihat kekonyolan putih ini, hitam langsung saja memakan menteri yang gratis ini. Orang-orang di sana mulai berbisik. Wah, tadi 6 melawan 4 saja sudah sangat sulit mengimbanginya. Apalagi sekarang 6 melawan 3. Bahkan dia sekarang kehilangan menteri. Dasar pemula, gimana mau menangnya coba? Tapi putih sangat tahu apa itu taktik windmill, sebuah kerjasama yang terjalin antara benteng dan gajah. Di sini mereka bersama-sama untuk menyerang pion hitam di G7. Dan taktik ini dimulai dengan benteng kali G7, skak. Raja harus ke H8, benteng kali F7, skak. Raja kembali lagi, benteng G7, skak. Raja H8, benteng kali gajah. Raja G8, benteng G7, skak. Raja H8, benteng kali kuda, skak. Raja G8, benteng G7, skak. Raja H8, benteng kali gajah, skak. Raja G8, benteng G7, skak. Raja H8, benteng G5, skak. Raja harus ke H7 dan benteng kali menteri. Windmill taktik sukses penuh. Setelah tadi 6 melawan 3, kini keadaan berbalik. Putih mempunyai 3 perwira dan hitam hanya 2. Dan juga putih punya 7 pion, sedangkan hitam hanya 4. Bahkan pionnya pun sangat jelek. Mereka yang mengatakan putih pemula tadi kini mulai bertepuk tangan. Oke, ceritanya sudah cukup. Dan mari kita simak partai Daniil Dubov melawan Ante Bergic berikut ini. Ya, di sini Daniil Dubov sebagai putih dan Ante Bergic memegang hitam. Permainan dimulai dengan D4 dan kuda F6. Lalu pion C4 dan E6. Lanjut kuda F3 dan pion D5. Sebuah pembukaan Queen Gambit Decline atau gambit menteri ditolak. Dilanjut gajah ke G5 memaku kuda. Dibalas gajah ke B4, skak. Kuda ke C3 menutup skak. Lanjut pion H6 mengusir gajah agar kuda bisa membantu serangan ke E4. Dubov memundurkan gajahnya ke H4. Bergic masih mengancam gajah dengan pion G5. Gajah harus mundur lagi ke G3. Dan tentu saja kuda ke E4 menyerang kuda 2 kali. Dubov menteri ke C2 melindungi kuda. Lanjut pion H5. Tujuan pion ini ke H4 dan gajah terjebak. Jika gajah ke E5, maka pion F6 gajah akan hilang. Dan perlu diketahui, jika menteri ke A4 skak gajah, hitam bisa saja menutup dengan kuda sekaligus melindungi gajah. Oleh karena itu, Dubov memainkan pion ke H3. Memberi jalan untuk gajah. Di sini Bergic memakan kuda dengan gajah
dan dimakan kembali dengan pion. Di sini kita melihat Berkik menukar gajahnya yang begitu aktif dengan kuda yang sangat pasif. Tapi hitam juga mendapat kompensasi dengan pion putih yang bertumpuk. Menurut saya ini malah keuntungan buat putih, karena putih masih mempunyai sayap raja yang tertutup. Dan sekarang menteri bisa mulai menyerang. Oke, kita lanjut saja. Lagi-lagi Berkik memaksa pertukaran perwira. Dia memakan gajah dengan kuda kali G3. Setelah dimakan kembali dengan pion dan kompensasi yang sama dengan pion di file G yang bertumpuk. Lanjut kuda ke C6. Coba perhatikan pion di file D ini. Dia begitu aktif mengontrol petak E4 putih. Dubov memainkan pion ke E4 mencoba menukar pion. Ya, pion kali E4 dan dimakan kembali dengan menteri. Lalu menteri ke D6 mengancam pion di G3. Dubov melindungi pion dengan raja F2. Lanjut gajah ke D7, persiapan rokade panjang. Dibalas pion ke C5 mengancam menteri. Menteri mundur ke E7, mempertahankan pion di G5. Lanjut benteng ke B1 menyerang pion di B7. Berkik membalas dengan rokade panjang untuk menjaga pion. Dubov kuda ke E5 menyerang kuda. Perlu diketahui, jika kuda memakan kuda, maka menteri kali B7 skakmat. Oke, Berkik pion ke F5 menyerang menteri. Menteri mundur ke F3. Berkik terus menekan menteri dengan pion G4. Ya, di posisi seperti ini, Dubov melihat sebuah gerakan yang sangat hebat. Tapi apakah kalian juga melihatnya? Coba kalian pause video ini dan cari langkah terbaik buat Dubov pada posisi seperti ini. Oke, jika sudah, saya akan langsung menjawabnya. Selamat buat kalian yang berpikir gajah ke A6, karena Grandmaster Dubov juga memainkan gerakan tersebut. Sebuah gerakan pengorbanan menteri. Coba kita analisis. Jika pion memakan gajah, maka menteri ke E2. Ancaman skakmat menteri kali B6. Hitam hanya bisa menggerakkan benteng ke G8, membuat jalan kabur untuk raja. Menteri kali A6 skak. Raja D7. Menteri kali kuda. Jika gajah memakan menteri, maka benteng B8 skakmat. Jadi menteri harus kabur ke G7, melindungi gajah dan memberi jalan kabur untuk raja. Lalu benteng ke B8 skak. Raja ke E7, benteng kali benteng. Setelah dimakan kembali dengan benteng, menteri kali gajah skak. Raja F6, menteri kali menteri, dan benteng kali menteri. Pion H kali G4 dimakan kembali dengan pion. Benteng H8 skak. Raja ke G5, benteng kali E6. Putih unggul posisi dan perwira. 2 pion dan kuda pada ending. Tentu ini sangat membantu. Oke, kembali ke permainan. Di sini Berkik menerima pengorbanan dan memakan menteri dengan pion. Taktik windmill memang sempurna jika benteng yang aktif. Meskipun kurang sempurna buat gajah, tapi dia juga bisa melakukannya. Gajah kali B7 skak. Raja B8. Gajah kali kuda C6 skak. Raja C8. Gajah B7 skak. Raja ke B8. Gajah kali F3 skak. Raja C8. Gajah ke B7 skak. Raja B8. Di sini Dubov gajah ke C6. Sebentar, saya analisis ya. Gerakan terbaik Dubov adalah gajah ke F3 skak. Raja C8 dan gajah ke E2. Ancaman skakmat di G6. Hitam hanya bisa melindungi dengan gajah B5. Setelah gajah kali gajah, benteng tidak bisa di file 8.
karena gajah A6 skak, raja D8, dan benteng B8 skak mat. Jadi benteng harus ke D6 menjaga petak A6. Setelah pion kali benteng, maka menteri kali pion. Gajah D7 skak. Jika raja D8, maka benteng B8 menteri akan melawan 2 benteng, 1 kuda, dan 1 gajah. Sangat tidak bagus. Jadi setelah menteri kali gajah, kuda kali menteri, dan raja kali kuda, ending permainan menjadi 2 benteng melawan 1 benteng. Tentu putih akan sangat diunggulkan. Oke, kembali ke permainan. Tapi di sini Dubov memainkan gajah ke C6, skak, raja ke C8, lalu benteng ke B2, dan di sini Ante Bergik menyerah. Ya, apabila permainan dilanjutkan, gerakan benteng ke B2 ini setahu saya bertujuan untuk menumpuk benteng ke B1. Sebenarnya ini hanya mengincar ending dan tidak terlalu mematikan. Oke, kita lihat saja ya. Gerakan terbaik hitam adalah benteng ke F8, memberi jalan kabur untuk raja. Jika benteng tidak ditumpuk dan gajah kali gajah, skak, menteri kali gajah, kuda kali menteri, dan raja kali menteri. Ya, posisi seperti ini memang bagus untuk putih, tapi juga tidak terlalu buruk untuk hitam mengimbanginya. Jika putih menumpuk bentengnya ke B8, maka raja akan ke D8. Benteng ke B8, skak. Gajah menutup skak. Gajah ke B7, menteri ke G5. Benteng kali gajah, skak. Raja E7, benteng kali C7, skak. Raja F6. Intinya pion di file C ini dipastikan akan berpromosi menteri karena dijaga kedua benteng serta gajah dan kuda. Tentu sekelas Grandmaster sudah memperhitungkan akan hal ini secara matang. Itulah mengapa Ante Bergik menyerah. Oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Narojas ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.